Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Safitri. Saya mahasiswa IAIN Ternate, Prodi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Baik, di sini saya sedikit menyampaikan tentang materi kelompok kami yang berjudul Strategi-strategi menulis dan pertimbangan-pertimbangan etis. Dalam materi ini terdapat beberapa poin. Dalam bab ini terdapat beberapa materi. Yang pertama yaitu masalah etis yang perlu diantisipasi. Yang kedua, masalah etis dalam masalah penelitian. Dan yang ketiga, masalah-masalah etis dalam tujuan penelitian dan rumusan masalah. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu masalah-masalah etis yang perlu diantisipasi. Dalam materi ini telah dijelaskan, selain mengkonseptualisasi proses penulisan bagian-bagian proposal, peneliti juga harus perlu mengantisipasi masalah-masalah etis yang bisa saja muncul dalam penelitian mereka. Itu menurut Hasbiber dan Levy pada tahun 2006. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, peneliti perlu terlibat langsung dalam pengumpulan data ataupun dari orang lain. Itu menurut Punch 2006. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa menulis masalah-masalah etis ini sangat dibutuhkan untuk membangun argumentasi dalam penelitian untuk suatu format proposal. Materi yang kedua yaitu masalah-masalah etis dalam masalah penelitian. Menurut Hasbiber Levy 2006 mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana masalah-masalah etis masuk ke dalam bagian latar belakang penelitian. Dalam penelitian proposal, peneliti mengidentifikasi satu masalah atau isu yang penting untuk diteliti dan menyajikan rasionalisasi atas pentingnya penelitian tersebut. Dan materi yang ketiga yaitu masalah-masalah etis dalam tujuan penelitian dan rumusan masalah. Bukan hanya pada materi yang sebelumnya yang terjadi masalah-masalah etis, tapi pada materi yang ini juga terdapat beberapa masalah etis, yaitu dalam merancang tujuan penelitian atau rumusan masalah. Peneliti perlu menjelaskan tujuan penelitian kepada para partisipan, itu menurut Saran Takos 2005. Dan untuk mengatasi masalah ini, peneliti perlu menentukan sponsorship atau penelitian mereka. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unahian. Saya dari kelompok 4. Ingin membacakan materi kami yang berjudul Strategi-strategi menulis dan perkembangan etis. Jadi ada beberapa poin yang tercantum dalam materi kami. Masalah etis dalam analisis dan interpretasi data. 1. Bagaimana penelitian menginterpretasi anamnesis. 2. Data selain dianalisis harus dijaga selama jangka waktu tertentu. 3. Pertanyaan tentang siapa yang memiliki data terserah setelah pengumpulan dan analisis data. 4. Dalam interpretasi data, penelitian perlu memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar akurat. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anugrah Mulia Putra. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4. Baik, langsung saja saya di sini menjelaskan materi mengenai masalah-masalah etis dalam menulis dan menyebarluaskan hasil penelitian. Masalah-masalah etis tidak berhenti dalam pengumpulan dan analisis data saja. Masalah tersebut juga bisa terjadi dalam proses penelitian dan penyebaran laporan penelitian final. Untuk mengantisipasinya, Anda bisa menerapkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan bagaimana penelitian Anda tidak akan menggunakan bahasa atau kata-kata yang mengandung bias pada orang-orang tertentu, baik itu bias gender, orientasi sosial, ras,
etnis, ketidakmampuan, maupun usia. Kedua, masalah-masalah etis lainnya dalam menulis penelitian bisa saja meliputi usaha-usaha untuk menekan, memalsukan, atau mengkreasikan penemuan-penemuan baru untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan penelitian atau audien. Praktik-praktik curang seperti ini tidak akan diterima dalam penelitian komunitas profesional. Yang ketiga, dalam merencanakan penelitian, peneliti tentunya perlu mengantisipasi konsekuensi-konsekuensi dilaksanakannya penelitian tersebut dan tidak menyalahgunakan hasil-hasil penelitian untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. 4. Masalah-masalah etis yang sering dijumpai dalam tulisan-tulisan akademik adalah eksploitasi terhadap sejumlah pegawai universitas dan disertakannya nama-nama individu yang secara substansial tidak berkontribusi dalam penelitian. Dan terakhir, pada akhirnya peneliti juga perlu mengekspos detail-detail penelitiannya agar pembaca dapat mengetahui kredibilitas penelitian tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah dia penyampaian materi dari kelompok kami dengan menjudul materi strategi-strategi menulis dan pertimbangan-pertimbangan etis. Jadi dalam materi kami itu terdapat beberapa poin yang telah disampaikan oleh teman-teman kelompok saya dan juga saya sendiri. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaklumi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam materi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.